kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat web API, minimal web API ya, di mana minimal web API ini sebenarnya hanya bisa dilakukan di .NET versi 7, di mana di .NET versi 6 ini tidak bisa ya kita membuat minimal web API. Nah, sebenarnya yang membedakan minimal web API dengan API biasa itu apa sebenarnya? Nah, kalau minimal web API itu kita tidak perlu membuat models ataupun controller ya. Kita akan memindahkan models ataupun file controller tersebut direct di program.cs. Nah, kita mulai aja. Kita buka dulu Visual Studio-nya. Oke. Nah, kita bisa di sini dengan cara create new project. Oke. Kita akan buat yang namanya minimal books API. Ya. Oke, nggak usah use controller, kita tetap enable, cuman kita nggak perlu buat lah ya. Oke, versi 7. Nah, ini sudah ya. Ini adalah API, default API yang baru saja kita buat. Kita tunggu beberapa saat. Kalau kita run, kita coba cek dulu ada masalah atau tidak di defaultnya. Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, seperti biasa defaultnya adalah akan dibuatkan satu function di controllernya weather forecast, di mana kita bisa melihat forecast daripada cuaca ya. Di sini ini adalah default bawaannya daripada .NET itu sendiri. Kita akan close ini dan kita akan buat akan rubah menjadi books ya, books API. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya di sini kita tidak akan menggunakan controllers dan kita tidak akan menggunakan models karena di sini konteksnya minimal kita akan langsung melakukan perubahan tersebut di program.cs. Ya. Kita coba pin aja biar dia nggak close. Baik. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita akan define, biasanya kita define model ya. Nah, di sini sebenarnya kita define model sebenarnya, cuman kita pindahkan ke program.cs. Jadi kita buat satu kelas books. Di sini isinya adalah properti daripada books ya. Integer book ID. Lalu yang kedua prop, sini string book title, katakanlah. Kita akan buat di sini string.mt untuk keset sebagai default value-nya. Lalu selanjutnya kita akan buat juga book author. Kita set dia juga sebagai mt. Nah, ini yang pertama, ini adalah pengganti models yang biasa kita buat ya. Lalu yang kedua, kita akan buat satu variabel di bawah controller di sini. Kita akan nge-map kontrolnya di sini. Kita buat namanya var books, yaitu berisi new list daripada book. Oke. Ini sudah cukup canggih ini kalau .NET itu. Kita akan buat ini sebagai static value-nya terlebih dahulu. New book adalah book ID, katakanlah satu di sini kita punya book title, katakanlah Harry Potter. Lalu book author, katakanlah J.K. Rowling. Lalu kita buat satu lagi di sini book title yang kedua. Di sini kita buat katakanlah budidaya ikan
air tawar, book authornya katakanlah di sini Agus Hermanto, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah buat satu static value. Nah, selanjutnya kita akan buat satu function di sini untuk nge-map method get ya. Add map get tadi udah muncul ya. Kita akan buat yang namanya book, lalu kita set ini sebagai tanpa parameter ya, dan kita arahkan dia untuk mengambil return value daripada list daripada book ya. Return books, books. Oke, nah ini nanti kalau kita panggil function ini ya, ini akan menampilkan list daripada book ini ya. Kita coba saja. Saya akan coba menggunakan terminal untuk saya akan open terminal di sini. Saya close saja. Saya matikan dulu ini, karena akan lebih cepat ya nanti kalau kita pakai terminal. Ke close kayak terminalnya, saya open lagi. Oke. Nah, ini kita tinggal jalanin .NET Watch Run. Oke. Nah, di sini kita sudah punya yang namanya satu function ya di sini, sebenarnya under controller daripada book kalau kita buat under controller. Nah, ini dia kita bisa coba, kita execute. Kita ekspektasinya adalah untuk mengeluarkan list daripada book. Nah, di sini sudah terlihat. Ini listnya ada 2 yang tadi kita set secara manual seperti itu. Nah, yang kedua mungkin kita akan buat satu metode lagi, metode get lagi ya. Tapi yang ngambil buku yang dia buku tertentu. Kita copy aja yang ini. Book, kita tambahkan dia ID, lalu kita tambahkan juga di sini integer ID. Nah, setelah itu kita buat satu function, satu return value untuk menampilkan book dulu, var book books.find. Lalu di sini kita set b sama dengan b.bookid, di mana kalau ia sama dengan ID yang kita set ya, yang kita set di parameter. Seperti itu. If book is null, nah ini sudah dibuatkan. Dan kita return result, bukan empty ya, tapi not found. Kita kasih message aja. Sorry, the book doesn't exist. Oke. Lalu kita buat di sini return yang kedua adalah kalau dia ada, maka kita akan return result
dot books dot oke ya, dot book. Nah, kalau ada kita baru tampilkan. Jadi ini yang pertama kita lakukan pengecekan dulu. Baru setelah itu kalau dia ada kita kembalikan value-nya untuk ditampilkan seperti itu. Nah, kita coba yang kedua ini kita refresh saja ini dari sini. Sorry, kita refresh. Oke. Nah, ini adalah function yang tadi kita buat pertama kali. Nah, yang sekarang kita buat, kita ngambil book berdasarkan ID ya. Nah, ini kita coba. Kita masukkan parameternya 1. Oke. Jadi di sini adalah Harry Potter yang muncul. Kalau kita masukkan 2, ini adalah budidaya ikan air tawar yang tadi kita set ya. Sudah, kita coba buat beberapa metode lagi. Contohnya mungkin untuk menambahkan dan untuk melakukan update lalu remove ya. Kita buat satu untuk menambahkan dulu. app.map post ya. Kalau kita mau bikin post itu adalah kita buat post di sini, kita buat book sama dengan new book ya, dimana kita ingin buat book It's new book. Nah, ini sudah written books ya, kita tampilkan lagi ya. Nah, ini sudah. Lalu kita buat satu lagi mungkin untuk update ya. Kita buat satu lagi untuk update app map put. Di sini kita set book ID, lalu kita set juga di sini adalah book update book, di mana kita akan update berdasarkan integer ID. Kita buat dulu, kita tutup, baru kita buat codingan di bawahnya ya. Oke. Nah, kita akan find dulu var yang tadi kita udah ini, kita copy aja ini teman-teman cepat. Nah, kita cari dulu dia ada atau enggak. Kalau dia ada, kita akan update nih. Kita akan update book.title sama dengan update book.bookTitle. Lalu yang kedua book.author sama dengan update book.author ya. Lalu kalau sudah kita save ya, return results.ok books ya, .ok. Masukkan dulu list semua booksnya saja ya. Jadi nggak hanya satu books yang baru saja kita update. Kita stop dulu ini. Kita stop dulu. Mungkin kita tambahkan satu lagi untuk delete ya, untuk remove sekalian. Jadi kita akan buat satu lagi remove. Kita copy dari atas saja, kita tinggal ganti di sini map delete ini, tapi bukan ini kita buang aja. Kita cukup ambil integer ID-nya saja,
Oke, kalau sudah returnnya kita ganti. Jadi yang pertama dia akan nyari dulu, terus yang kedua kita akan suruh untuk menghapus ya. Books dot remove book item ya. Oke. Remove-nya booknya berdasarkan yang atas. Berdasarkan ini. Oke. Sudah. Oke. Sekarang jadi kita sudah punya beberapa function tambahan ya. Yang tadi yang pertama kita buat untuk menampilkan semua list book, yang kedua kita menampilkan buku berdasarkan ID tertentu, lalu kita menambahkan buku baru, kita melakukan update ya di sini yang menggunakan metode put, lalu kita menggunakan metode delete untuk melakukan penghapusan gitu ya. Coba kita run dulu. Oke. Kita coba walkthrough satu-satu functionnya. Oke. Oke, yang pertama kita punya get book. Oke, menampilkan dua buku yang kita set secara statik. Yang kedua, kita coba buku yang pertama untuk ditampilkan. Oke, berhasil. Ya. Yang ketiga, kita coba lakukan delete. Delete untuk satu, bukan delete ya, update satu. Ini kita buku titlenya Budidaya Jamur. Suhartono, katakanlah. Kita execute. Nah, ini jadi dia sudah ngupdate nih. Jadi tadi yang J.K. Rowling untuk Harry Potter tadi, ini ke-update menjadi budidaya jamur ya. Lalu setelah itu kita coba lakukan delete. Nah, delete-nya adalah kita coba delete yang budidaya jamur yang baru saja kita kita update tadi. Kita hapus. Nah, di sini dia responnya muncul hanya satu karena di sini list karena buku yang pertama sudah kita hapus. Lalu kita coba juga metode post untuk menambahkan buku baru. Kita tambahkan yang baru lagi. Budidaya ikan tuna, katakanlah. Agus Firmansyah. Execute. Nah, ini ketambahan, kita tambahkan lagi coba. Ketiga, budidaya padi. Di sini namanya Sumartono. Execute. Nah, di sini jadi ada budidaya padi juga. Nah, kalau kita refresh yang di atas ini, yang get yang pertama ya, yang all books, kita coba execute. Dia juga muncul 3 yang tadi kita tambahkan seperti itu. Nah, itu kurang lebih teman-teman bisa temukan kodenya nanti saya akan upload ke GitHub. Teman-teman bisa temukan codingnya di sana. Jadi dengan menggunakan minimal API ini, kalau memang ini mencukupi untuk keperluan teman-teman untuk membuat API, bisa menggunakan approach ini. Jadi kita tidak perlu membuat satu file sendiri untuk menyimpan model, lalu file untuk menyimpan function daripada controller seperti itu ya. Dan semuanya akan di-handle di program.cs ini. Oke, itu kurang lebih. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat mencoba. Bye.